sumber kehidupanku. Ku bersyukur buat anugerahmu, kasihmu mengubahkanku masuk dalam rencanamu. Biar hidupku sesuai firman-Mu, yang ku rindu selalu menyenangkan-Mu, setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, ku terima kuasa jadi saksi-Mu. Ceritakan semua kuasa kasih-Mu, senantiasa Kau sertai-ku. Tuhan, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu. Biar hidupku sesuai firman-Mu, yang ku rindu selalu menyenangkan-Mu, setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, terima kuasa jadi saksi-Mu. Jadi saksi semua kuasa kasih-Mu, senantiasa Kau sertai-ku. Tuhan, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu. Setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, ku terima kuasa jadi saksi-Mu. Jadi Katakan semua kuasa kasih-Mu, senantiasa Kau sertai-ku. Dalam terang dan terang dunia, biar kebaikan-Ku terus berkembang, terpancar dari dalamku. Hidupku hanya memuliakan-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu. Kaulah sumber kehidupanku, ku bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu mengubahkanku masuk dalam rencana-Mu. Biar hidupku sesuai firman-Mu, yang ku rindu selalu menyenangkan-Mu, setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, ku terima kuasa jadi saksi-Mu. Ceritakan semua kuasa kasih-Mu, senantiasa Kau sertai-ku. Tuhan, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu. Biar hidupku sesuai firman-Mu, yang ku rindu selalu menyenangkan-Mu, setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu.
Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini maupun di rumah-rumah, Shalom, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan saudaraku. Pada minggu yang kedua bulan yang ke-6 ini, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan tetap ada di kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Pada minggu yang kedua bulan yang ke-6 ini Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu Bapa, kasih setia-Mu Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang sudah Tuhan beri kepada kami. Kalau kami ada di tempat ini untuk melayani Engkau Bapa. Urapi setiap kami, urapi hati kami, pikiran kami, bahkan mulut kami Tuhan. Bila setiap pujian yang kami naikkan Bapa berkenan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami Bapa. Engkau tidak memandang rupa Tuhan, tapi Engkau Tuhan mengasihi kami dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan selamanya. Ya Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita mengatakan, Engkau Bapa. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapa, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapa, Engkau baik Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang, sekali lagi katakan, kau Bapa. Haleluya. Bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sebab kau Bapakku yang baik. Sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan, kita mau puji namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, nama-Mu besar. Haleluya. Ya Rasul, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rasul, haleluya Yesus. Kau Bapakku yang
baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapa. Jalan sendirian, Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Amin. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapa. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, sebab kau Bapa, sebab kau Bapakku yang baik, sebab kau Bapa, sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh, beri kemuliaan bagi Dia. Yeay, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Hari ini pagi hari Bapa, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Kami tahu dan kami yakin Engkau ada di tempat ini, Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sesembahan kami. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, sebelum kita memuji Tuhan, seperti biasa kasih tos kiri kanan saudara, amin. Kita memuji Tuhan, haleluya. Yuk. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit.
selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Saudaraku, di saat mulut kita bersorak dan memuji Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Yesus. Amin. Haleluya. Yo. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh, keajaiban terjadi. Amin. Haleluya. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh, keajaiban terjadi. Go. Amin. Owe oh oh owe oh oh, owe oh oh owe oh oh, owe oh oh owe oh oh. Sekali lagi ya. Owe oh oh owe oh oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengatakan Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh,
saat kuasa Tuhan ada di tempat ini, Roh Kudus ada tempat ini. Di sini ada mujizat, amin. Haleluya, beri kemuliaan sekali lagi. Silahkan duduk, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir dan Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Membakar setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau lembut, Engkau manis, Engkau penghibur kami Tuhan. Engkau penolong kami Pak. Terima kasih Pak. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati nyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar jemaat menyanyikan lagu ini, kita mau katakan, amin. Roh Kudus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ya benar Tuhan. Sekali lagi kita mau bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
penuhi kami Kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah Kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Hati kami melimpah di dalam sukacita. Sukacita yang kami tahu datang daripadamu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Karena di dalam hidup kami yang fana, dalam hidup kami yang sia-sia, kami boleh mengenal Allah yang kudus dan mulia. Dan bahkan kami boleh hidup di dalam persekutuan yang intim yang erat dengan Engkau. Tuhan, nyatakan dirimu di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Supaya pengenalan kami menjadi pengenalan seperti yang Kau kehendaki. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, berbicaralah bagi setiap kami. Berkati umat-Mu di tempat ini. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yanto yang sudah mengundang saya bisa hadir untuk melayani pada pagi hari ini. Dan juga saya senang ada teman lama saya, Pak David. Apa kabar Pak? Dan juga ada Bapak Ibu yang wajahnya tidak asing bagi saya. Saudara, mengenal dengan mengenal itu berbeda. Kenapa mengenal dengan mengenal itu berbeda? Kalau orang tanya, apakah kenal dengan Prabowo, Presiden RI? Apakah kenal dengan Donald Trump, Presiden Amerika? Saya dapat pastikan hampir semua kita mengatakan, oh iya saya kenal. Apalagi hari-hari ini nama mereka, berita tentang mereka ada di mana-mana di medsos. Di dunia yang sedang bergejolak, nama Trump bolak-balik muncul. Di tengah pergumulan bangsa kita hari-hari ini, nama presiden kita bolak-balik juga muncul. Jadi kalau ditanya, kenal nggak? Kenal. Tapi apakah itu kenal? Bukan. Kenal yang sesungguhnya bukan sekedar tahu. Kenal yang sesungguhnya bahkan bukan sekedar berhubungan. Ada hubungan kerja, ada hubungan karena saling mengenal, say hey, hello, apa kabar. Bukan hanya itu, tetapi mengenal di dalam pengenalan yang demikian akrab, yang demikian dalam. Pengenalan yang seperti itulah saudara. Kita baru saja menjalani bulan ini memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2026. Artinya sudah 6 bulan kita menjalani, bersyukur pada Tuhan. 6 bulan kita lewati. Kalau 6 bulan kita lewati, 6 bulan di depan kita juga tidak perlu khawatir. Kita tahu Tuhan akan menyertai kita dan melewati semuanya bersama-sama. Dalam 6 bulan pertama ini, ada perayaan-perayaan Kristen yang kita lewati. Puncaknya adalah pencurahan Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, bangkit kembali dan hidup selama-lamanya, naik ke surga di hadapan 500 orang dikatakan. Kurang lebih 500 orang menyaksikannya. Dan dia mengirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang dialami oleh murid-muridnya. Nah saudara, kalau kita flashback sebentar ke belakang tentang peristiwa itu, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun lamanya.
bersama-sama dengan murid-muridnya. Dengan tujuan bukan hanya untuk menyampaikan kabar baik, tapi tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan murid-muridnya, agar murid-muridnya dapat meneruskan pekerjaannya. Kalau Tuhan Yesus hanya terbatas di tempat di mana dia melayani, di Israel, di Galilea, di Yerusalem, di seputar situ semua. Tapi nanti murid-muridnya mendapatkan pesan, mendapatkan mandat untuk apa? Melayani, memberitakan kabar baik sampai ke ujung-ujung bumi. Skalanya jauh lebih besar, jangkauannya jauh lebih besar. Dan untuk itu Tuhan Yesus menyiapkan secara intens 3,5 tahun orang pilihannya ini, 12 orang yang dipilih khusus, tinggal sama-sama, pagi siang malam bersama-sama, melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, mendengar semua pengajaran-pengajarannya yang luar biasa. Tapi kalau kita ingat ketika menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dalam keadaan yang hopeless. Seolah-olah 3,5 tahun kerja keras Tuhan Yesus tidak ada gunanya. Kenapa? Mereka nggak berani ketemu orang. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan kalau nanti Yesus nggak ada. Mereka kebingungan. Dan kemudian kita tahu bagaimana mereka memutuskan, aku mau menangkap ikan katanya. Kembali lagi ke hidupnya yang lama. Kenapa? Bingung. Apa yang harus dilakukan gak mengerti. Padahal sudah 3,5 tahun dididik, ditrain, dilatih dalam pelatihan yang luar biasa. Kurang apa? Kalau dari sisi itunya semua tidak ada yang kurang, saudara. Hanya ada satu saja yang Tuhan tahu, yaitu mereka memerlukan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus itu dicurahkan atas mereka, baru mereka bisa melihat rencana Allah yang sesungguhnya. Kalau tidak, enggak bisa, saudara. Kenapa enggak bisa? Tuhan Yesus bicara apa, mereka enggak nyambung terus jawabnya. Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan. Yang dimaksud adalah kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan surga. Kerajaan Allah yang akan turun. Tapi mereka bicara tentang kerajaan Israel yang dipulihkan. Dan selalu nggak pernah nyambung. Sehingga Tuhan Yesus juga mungkin dalam hatinya, aduh ini anak-anak ini gimana ya. Tapi dia terus lakukan sampai tiba waktunya. Nah jadi di sini saudara, pengenalan akan Tuhan karena kehadiran Roh Kudus yang mengungkapkan the reality of God. Kenyataan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu penting. Kenapa penting? Karena itu yang mengubah semua pengetahuan menjadi rema di dalam kita. Semua firman Tuhan yang kita baca berubah menjadi kehidupan di dalam kita. Karena itu yang membawa kita masuk di dalam satu hubungan yang jauh lebih daripada sebelumnya, sebelum murid-murid mengalami Roh Kudus. Itu sebabnya saya memberi judul, tema saya pada pagi hari ini adalah Experiencing God. Mengalami kehadiran Tuhan. Kita perlu mengalami kehadiran Tuhan, yaitu mengalami the reality of God di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Kenapa itu penting? Kita hidup di tengah-tengah dunia yang gaduh, di tengah-tengah dunia yang rame, yang berisik, yang bising. Itu biasa, namanya dunia bising, namanya dunia gaduh. Di mana-mana ada suara, tapi ada kebisingan yang lain. Kebisingan yang lain itu yang disebut sebagai eksistensial. Kebisingan yang eksistensial. Itu kebisingan yang apa? Kebisingan yang bukan di luar. Kalau saudara begini, saudara dengar suara saya, saudara dengar suara AC berhembus, nanti kalau saudara keluar, saudara mendengar banyak suara-suara. Bising, macam-macam.
Makin kita berada di tempat yang ramai makin bising. Tapi ada kebisingan yang lain. Kebisingan yang lain itu adalah kebisingan yang ada di dalam kita. Kebisingan yang sekalipun di luar ini sudah sepi, di luar ini sudah senyap, di luar ini sudah nggak ada suara, di sini gaduhnya minta ampun. Di sini penuh dengan suara. Saudara, orang katanya menurut penelitian, itu berbicara kepada dirinya sendiri, sepanjang waktu itu kira-kira sekitar 57% dari hidupnya. Itu berbicara terus. Jadi sementara saya berkhotbah seperti ini, saudara dengar suara saya, tapi saudara sedang berbicara sendiri di dalam. Apa yang dibicarakan? Saya nggak tahu apa. Nah, kalau yang dibicarakan di dalam itu berasal dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka hidup kita akan dipenuhi ketakutan. Sekalipun kita duduk manis di gereja seperti ini. Kenapa? Yang di dalamnya enggak berubah. Sehingga dikatakan di dalam yang saya tulis ini, kita ini ibarat hidup di tengah-tengah lautan yang penuh dengan air, tapi kita mati kehausan. Kenapa mati kehausan? Karena tidak ada satu tetes air pun yang bisa membuat dahaga kita itu hilang. Tidak ada suara-suara yang ada di sekitar kita itu, tidak ada tuntutan-tuntutan apapun yang ditawarkan oleh dunia, yang kalau kita raih, kita ambil, itu bisa membuat jiwa kita tenang, nggak bisa. Sehingga banyak orang mati terkapar kehausan, ibaratnya, di tengah-tengah dunia yang sedang ramai. Blaise Pascal, seorang filsuf, dia mengatakan Tuhan menciptakan manusia, di dalam diri setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan God-shaped vacuum. Tuhan menciptakan semacam ruang kosong yang bentuknya yang cocok pas hanya untuk Tuhan saja. Nah, orang berusaha berlomba-lomba dalam hidupnya ingin memenuhi kekosongan itu. Karena selama kekosongan itu tidak dipenuhi, hidupnya akan terus resah, hidupnya akan terus gelisah, hidupnya akan terus cemas dalam kehidupannya. Sekalipun mungkin sudah mengalami banyak keberhasilan, banyak pencapaian, banyak sukses di dalam hidupnya, tetap kosong. Kenapa? Karena itu milik Tuhan. Sampai Tuhan sang pemilik itu datang memenuhi hidup kita, baru kita merasa lega. Baru kita merasa puas. Baru kita merasa penuh dalam hidup ini. Sebelum itu terjadi, orang akan terus hidup dalam kekosongan. Orang akan tidak pernah merasakan apa itu kebahagiaan. Di tempat yang sepi merasa terganggu. Sedang istirahat tapi kelelahan. Kenapa? Di dalam sini. Tidak bisa berhenti. Di dalam sini. Terus berusaha untuk mencari. Suara terus berbunyi. Itu sebabnya saudara, kita perlu mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya slogan, Tuhan hadir, bukan. Tapi kehadiran Tuhan yang secara manusiawi kita merasa, kita mengetahui, this is God. Ini Tuhan. Tuhan hadir. Bertahun-tahun yang lalu, sekarang tahun berapa? 2026. Sekitar tahun 90-an awal, saya sudah melayani, saya sudah mengembalakan di gereja. Satu sore saya pulang dari gereja untuk saya istirahat sebentar dan kemudian malamnya saya kembali untuk doa malam. Sementara saya sedang berjalan di mobil, berjalan di jalan, saya duduk di mobil di belakang.
saya merasa hati saya gelisah. Kenapa gelisah? Karena dalam hati saya ada kerinduan akan Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan kok aneh ya? Tadi di gereja, pertemuan staff, chapel staff pagi hari, baru kita nyembah, baru kita doa hadirat Tuhan luar biasa. Tapi sekarang saya di mobil, sendirian, supir saya di depan, di tengah-tengah keramaian gini, saya nggak ngerasa apa-apa tuh. Jadi kemudian saya berpikir, jadi sebetulnya apa sih hadirat Tuhan itu? Jadi saya pulang ke rumah dan kemudian saya mau istirahat, waktu itu kira-kira jam 4, saya nggak bisa istirahat. Karena pikiran ini terus mengganggu. Akhirnya saya turun dari ranjang saya berlutut di pinggir ranjang saya, dan saya berdoa, God help me to understand you. Tuhan tolong aku, untuk aku mengerti tentang Engkau. Kalau Tuhan itu ingin aku hidup dalam hadirat-Mu, dan Tuhan mau hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan aku, pasti aku bisa ngalami Tuhan di mana-mana. Tapi ini enggak, realitinya enggak. Jadi harus selalu ada musik tertentu, ada suasana tertentu, didukung oleh keadaan tertentu, yang sepertinya kok selalu harus ada dorongan atau dukungan ini itu. Harusnya kan enggak begitu, saya bilang. Saya terus berlutut sambil berkata seperti itu kepada Tuhan. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba saja, saya merasa seperti dalam hati saya itu terbuka. Terus seperti saya masuk dalam satu dimensi yang baru. Lep. Begitu nyatanya saya sampai buka mata. Saya pikir apa saya sudah diangkat Tuhan, apa saya sudah nggak ada di sini lagi. Saya buka mata, saya masih di kamar saya masih dengar orang lewat jualan. Tapi saya merasakan kehadiran Tuhan yang real, yang nyata. Sehingga saya mengatakan dengan mulut saya, God, you are real. You are real, saya bilang. Tuhan Engkau nyata. Padahal saya bolak-balik sudah khotbah, Tuhan itu hidup. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Tapi pengalaman waktu sore itu menyingkapkan semuanya. Sehingga kata-kata itu bukan kata-kata klise lagi. Bukan kata-kata slogan belaka. Tapi betul-betul real. Dari sore itu sampai malam kemudian saya balik ke gereja, saya pulang hampir menjelang subuh, dan sepanjang itu saudara, sampai saya pulang ke rumah sampai esok paginya, saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Mulut saya terus berbunyi, Tuhan Engkau nyata ya, Engkau luar biasa, Engkau real, Engkau hidup. Kalau saudara tanya seperti apa, saya nggak bisa menjelaskan juga. Tapi saya tahu Tuhan hidup. Tuhan hadir, Tuhan ada. Nah saudara, Tuhan ingin di dalam hidup kita, dia hidup bersama kita dalam persekutuan seperti carang yang melekat pada pokok pohonnya. Yang gak on off, tapi melekat terus. Nah untuk itu saya ingin mengajak kita bersama-sama sekarang belajar tentang hal ini. Pertama, apa artinya mengalami kehadiran Tuhan? Kalau kita berbicara tentang mengalami hadiran Tuhan atau kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, ada dua istilah secara teologis. Yang pertama itu adalah the omnipresence of God, yaitu Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Pemazmur mengatakan di Mazmur 139, ayat 7 dan 8, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jadi pemazmur mengatakan, Tuhan aku gak bisa lari dari Tuhan. Mau ke langit yang paling ujung sana, ke alam semesta yang gak ada orang, ada Tuhan di sana. Mau turun ke dalam, ke dunia orang mati, di situ pun ada Tuhan. Kita gak bisa lari dari Tuhan. Seolah-olah seluruh alam semesta ini dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga saudara, kita ini sebetulnya gak perlu takut.
dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita hadapi, sesepi apapun keadaan, menekan seperti apapun, kita nggak perlu takut. Karena kita tahu Tuhan hadir. Bukan hanya Tuhan hadir, tapi kalau istilahnya Eugene Peterson itu, grace is everywhere katanya. Anugerah Tuhan itu di mana-mana. Kenapa kok di mana-mana? Sebelum kita meminta Tuhan bekerja di dalam hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, Dia sudah bekerja. Sebelum kita meminta ini dan itu Tuhan untuk bekerja, Dia sudah bekerja. Yang perlu kita ketahui apa? Menyesuaikan gelombang kita dengan gelombangnya Tuhan. Banyak orang bikin gelombang sendiri, terus mau coba mencocokkan dengan Tuhan. Gak bisa saudara. Kalau saudara mau dengar radio, apalah radio kesukaan saudara, Maestro misalnya. Kalau saudara mau cari, saudara tahu gelombangnya apa. Begitu ketemu gelombangnya, selesai sudah. Saudara akan nyambung, mendengar. Kalau enggak. Nah istilah yang kedua itu adalah the manifest presence of God. Apa artinya? Artinya itu adalah kehadiran Tuhan yang sengaja, yang Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir itu, atas kehendaknya, atas kedaulatannya, atas keinginannya, Dia menyatakan dirinya. Dia membukakan dirinya kepada umatnya. Dia membukakan dirinya kepada saudara dan saya. Contohnya, kalau kita membaca di Keluaran pasal 3 ayat 3 sampai 5, dikatakan Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Semak duri yang dilihat oleh Musa, itu semak duri biasa saudara. Itu pohon biasa yang dilalui orang tiap hari, nggak ada apa-apanya. Tidak ada istimewanya. Tapi satu hari, Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya kepada Musa melalui peristiwa ini. Sehingga yang biasa menjadi tidak biasa. Kenapa? Tuhan hadir. Sehingga tempat itu kudus. Lepaskan kasutmu katanya. Kalau kita berada di hadapan hadirat Tuhan, saudara kita bisa merasakan kekudusannya. Kita bisa merasakan sukacitanya. Kita bisa merasakan keindahannya. Jauh lebih indah dari apapun yang bisa kita lihat di dunia ini. Jauh. Sukacitanya jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita rasakan. Karena sukacita kita dari dunia ini jauh. Nah karena itu saudara, itu yang dimaksud Allah yang sengaja atas inisiatifnya menyatakan diri, membukakan dirinya, sehingga kita yang nggak tahu, kita jadi tahu. Musa yang nggak mengerti, jadi mengerti. Oh Tuhan hadir di sini. Berbicara lagi. Sehingga saya yang nggak menyadari, saya menyadari, oh Tuhan, Engkau hadir, Engkau hidup. You are real, Engkau nyata. Nah karena itu, pertanyaannya sekarang, mengapa kita memerlukan hadirat Tuhan atau mengalami kehadirannya dalam hidup kita? Yang pertama saudara, kita perlu tahu bahwa mengalami kehadiran Tuhan itu bukan bonus atau bukan luxurious yang hanya dimiliki orang-orang tertentu saja, bukan. Tapi itu merupakan bagian dari hidup kekristenan yang wajar dan yang seharusnya. Kenapa demikian? Karena tanpa kita mengalami kehadiran Tuhan real di dalam hidup kita,
kekristenan kita akan merosot. Kekristenan kita hanya akan menjadi pelajaran moralitas yang dingin dan kaku, yang tidak penuh dengan kuasa, yang tidak hangat dalam hubungan dengan Tuhan, yang pelayanan bisa berubah menjadi beban. Semua yang indah bisa berubah menjadi berat. Kenapa? Bukan karena itu semua berat, tapi karena kita berpijak di tempat yang salah. Nah, kenapa kita memerlukan hadirat Tuhan dalam hidup kita? Kenapa kita memerlukan mengalaminya itu dalam hidup kita? Yang pertama, karena di hadiratnya itu ada transformasi pribadi. Saudara, perubahan kehidupan buat orang Kristen itu bukan karena tekad, bukan. Perubahan kehidupan, karakter, perilaku dalam kehidupan orang percaya itu bukan karena orang, ini bagus nih, orang tuh hidupnya memang harus gini. Saya ikut ya, saya contoh dah, saya mau hidup seperti itu. Bukan begitu saudara. Tapi itu merupakan buah. Buah dari apa? Itu buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Dikatakan di 2 Korintus pasal 3 ayat 18 begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Diubah itu dalam bahasa aslinya artinya metamorfo. Metamorfo itu metamorfosis. Merupakan satu perubahan yang radikal. Perubahan yang dari ulat jadi kupu-kupu, radikal. Jadi bukan kalau renovasi rumah tuh cuma diganti gentengnya, diganti kusennya, bukan. Diambrukin, tiba-tiba muncul sesuatu yang baru yang lain. Metamorfo, satu transformasi. Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita mengalami perubahan demi perubahan, saudara, itu karena pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Betul karena firman-Nya, betul. Dan kalau firman itu mengubah hidup kita, itu pasti karena kita mengalami Tuhan dengan tanda petik dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu di dalam hidup kita, sehingga kita mengalami perubahan. Kalau enggak, orang berubah. Saulus menjadi Paulus, itu bukan karena tekad, saudara. Saulus menjadi Paulus, itu bukan karena keinginan dia, enggak. Keinginan dia benci dengan Kristus dan pengikut-pengikutnya. Dia pembenci pengikut Kristus. Mengejar-ngejar orang Kristen. Menangkapi orang-orang Kristen. Di dalam kemarahannya, di dalam aktivitasnya yang menentang kekristenan, dia berjumpa Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan sekejap membuat Saulus berubah menjadi Paulus. Dari tadinya pembenci, sekarang menjadi orang yang mengasihi, mencintai Tuhan. Rela meninggalkan segalanya. Hidup dalam tujuan yang baru, yaitu untuk memberitakan kabar baik yang tadinya dibenci sama dia. Kok bisa? Bisa, itu Tuhan. Jadi saudara, kalau kita berharap ada perubahan dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang yang kita kasih, doa dan minta Tuhan menjamah. Doa dan minta sampai Tuhan menyatakan dirinya. Karena itu bagian Tuhan, sehebat-hebatnya kita nggak mampu mengubah orang, nggak mampu. Tapi Tuhan, Dia sangat ahli, Dia mampu. Dia mengubah bukan dengan metode tertentu, enggak. Dia mengubah dengan kasih-Nya yang dinyatakan. Nah yang kedua saudara, kenapa kita perlu mengalami ini? Yang kedua karena di hadiratnya itu ada sukacita yang sejati. Kita punya sukacita yang kondisional. Sukacita yang karena tergantung keadaan kita baik apa enggak baik,
tergantung saldo bank kita baik apa enggak baik, tergantung masalah kita beres apa enggak beres, semuanya serba tergantung. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan itu unconditional, tidak bersyarat. Dikatakan di Mazmur pasal 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tanganmu ada nikmat senantiasa. Di mana ada sukacita yang berlimpah-limpah? Di mana ada sukacita yang tidak terpengaruh dengan keadaan semua itu? Dikatakan itu adalah di hadapanmu. Pemazmur mengatakan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Kata di hadapanmu dalam bahasa aslinya itu adalah panim. Panim itu artinya wajahmu. Jadi di mana ada sukacita yang sejati itu? Ketika kita berjumpa wajah dengan wajah. Bukan sekedar mengalami pertolongan Tuhan, bukan. Bukan sekedar merasakan tangan Tuhan bekerja, bukan. Tapi ketika kita berjumpa wajah dengan wajah, ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, dikatakan di situ ada sukacita yang sejati, sovereign joy. Sukacita yang bukan karena keadaan, tapi sukacita yang berdaulat, yang mandiri, yang lebih di atas segalanya, yang tidak tergantung sama apapun juga. Kenapa? Karena punya Tuhan. Dan Tuhan yang memilikinya. Dan Tuhan yang mengalirkannya kepada umatnya. Yang ketiga, kenapa kita memerlukan ini? Kita memerlukan ini karena di hadiratnya ada tuntunan pemeliharaannya, saudara. Oh, ya, ya. Di hadiratnya, kehadiran Tuhan itu memberikan tuntunan dan memberikan pemeliharaan. Tanah Kanaan yang berlimpah-limpah itu tidak ada artinya jika Allah tidak hadir bersama umatnya. Dijanjikan kelimpahan di Kanaan. Lalu apa yang diminta oleh Musa? Dikatakan di Keluaran 33 ayat 14-15, lalu ia berfirman, kehadiranku sendiri akan berjalan bersama-sama dengan engkau dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika kehadiranmu sendiri tidak berjalan bersama-sama dengan kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu, betul ada janji kelimpahan yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan gak ikut hadir, enggak jalan sama-sama dengan kami, udah Tuhan jangan suruh kami pergi. Lebih baik kami di sini saja, karena di sini ada Tuhan. Kalau suruh pergi sendirian tanpa Tuhan, kami enggak pergi. Saudara, semua enggak akan ada artinya kalau tidak ada hadirat Tuhan. Tapi kalau ada hadirat Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Orang yang mengalami hadirat Tuhan, doa itu bukan menjadi keharusan, bukan menjadi paksaan, menjadi kerinduan. Kita tidak bisa mengerti segalanya, tapi ketika kita hidup dalam persekutuan kita dalam hadiratnya, kita tahu kalau kita doa, Tuhan seolah seperti menyiapkan apa yang akan terjadi di depan. Kita enggak tahu. Tapi dalam doa kita sudah naikkan itu. Begitu kita menjalani, oh iya ya, pantas kok saya doanya kemarin begitu. Kita tidak tahu semuanya, tapi kepada orang yang dekat dengannya, Tuhan senantiasa menuntun. Tanpa kehadiran Tuhan, kita tuh seperti memegang kompas yang rusak, nggak bisa dilihat, kesasar ke sana ke sini. Itulah hidup kita. Kita punya kompasnya, kita punya firman yang menuntun, tapi semuanya jadi seperti benda mati yang tidak kita hidupi dan kita jalani setiap hari. Kalau ada kehadirannya, ada tuntunannya dan juga ada pemeliharaannya. Orang Israel tidak takut 40 tahun di padang gurun,
tidak ada persediaan apapun, mereka nggak takut. Kenapa? Tuhan sediakan semuanya. Di mana Tuhan menyediakan semuanya? Di dalam Dia, bukan di mana-mana. Di tempat yang tidak ada apa-apa, Tuhan mampu menyediakan segalanya untuk umatnya. Karena itu pilih kehadirannya lebih dari segalanya. Itu yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, bagaimana sekarang kita mengalami kehadiran Tuhan? Nah, ini bagian yang terakhir. Bagaimana supaya kita mengalaminya? Ini langkah praktisnya, saudara boleh catat, boleh perhatikan. Yang pertama, saudara, yaitu melalui hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, 100%, mutlak, taat. Jawab Yesus di Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, kata diam, abide, itu dalam bahasa aslinya itu mone. Mone itu artinya adalah rumah tinggal, habitation, itu rumah tinggal, tempat tinggal yang tetap. Bukan hotel, bukan tempat in the cost, bukan. Itu tempat tinggal yang tetap, habitation. Rumah tinggal. Tuhan ingin kita taat, kenapa? Karena Tuhan mau menjadikan hidup kita ini rumah tinggalnya. Bait roh Allah. Sehingga tanpa ketaatan mustahil kita bisa mengalami hadirat Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketaatan yang seperti apa, Pak? Ketaatan yang mutlak. Mutlak, enggak ada tawar-menawar. Tawar-menawarnya di mana sih biasanya? Yaitu, saudara, menurut Paul Tripp, dia mengatakan begini, suara yang paling dipercaya oleh seseorang itu adalah suara dirinya sendiri, di dalam dirinya. Jadi kalau saya khotbah panjang lebar, Pak Yanto ngajar macam-macam, kalau di dalam hati saudara mengatakan, enggak, aku enggak mau begitu, aku maunya begini. Maka mana yang akan saudara turuti? Yang saudara turuti bukan khotbah yang didengar, tapi apa yang saudara dengar sendiri. Jadi kalau mau merubah hidup kita gimana? Yang dirubah di mana? Yang dirubah yang di dalam ini juga dirubah. Kekhawatiran muncul dari sini, pemberontakan muncul dari sini, kehancuran muncul dari sini, kemenangan pun muncul dari sini. Tuhan menaruhkan firman-Nya dalam hidup kita untuk kita menghidupinya. Sehingga dialog kita dengan Tuhan itu bukan dialog kita memaksakan apa yang kita kehendaki, enggak. Dialognya itu dialog di dalam doa, mensyukuri semua keadaan dan mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Contohnya saya sering mengatakan gini, aduh gimana Tuhan ya, ini uang tambah habis, tambah tipis, tabungan tambah berkurang, situasi enggak menentu. Wah itu terus berkecamuk. Dirubah. Tuhan, keadaan tidak menentu. Uangku bertambah sedikit, tabunganku bertambah habis. Tapi aku bersyukur karena Engkau Jehovah Jireh. Dan Engkau Tuhan yang memelihara hidupku. Karena itu aku tidak mau khawatir, aku tidak mau takut. Aku akan tetap percaya dan bersuka cita. Karena Tuhan yang memelihara hidupku. Terima kasih Tuhan. Dirubah di dalamnya saudara. Kemudian yang kedua, mempraktekkan disiplin keheningan dan perenungan firman. Istilahnya di dalam disiplin rohani disebut solitude and meditatio. Artinya saudara, kita punya waktu 24 jam satu hari. Bisakah kita menyisihkan setengah jam saja untuk Tuhan? Kalau saudara bisa menyisihkan setengah jam saja, di mana saudara bisa sendirian, menyendiri, sengaja. Untuk apa? Untuk saudara mensyukuri Tuhan dalam hidupmu.
untuk saudara mendekatkan hati kepada Tuhan, untuk saudara meneduhkan semua suara-suara di dalam hati ini. Suara yang bergelora, suara yang menentang firman Tuhan, suara yang kacau balau, semua diteduhkan. Untuk kita bisa mendengar suara gembala yang baik. Nah kalau kita nggak punya waktu itu, hidup kita dari hari ke hari akan terseret-seret dengan berbagai masalah. Yang satu belum beres, muncul lagi yang satu. Satu belum beres, muncul lagi yang satu. Terus makin lama makin menumpuk. Dan tidak sedikit orang yang frustrasi dan kemudian mencari coba jalan keluarnya bagaimana. Jalan keluarnya nggak jauh-jauh. Di dalam sini. Mengambil waktu, mendisiplin diri. Saya bacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu berlalu, datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi, angin, spoi basah. Di tengah-tengah gelombang besar enggak ada Tuhan. Di tengah-tengah badai gempa enggak ada Tuhan. Di tengah api menyambar, petir menyambar, enggak ada Tuhan. Tapi begitu diam, spoi, Tuhan mulai berfirman. Jadi intinya apa saudara? Intinya bukan sekedar sepi, spoi, bukan. Intinya adalah Elia mengenali yang mana Tuhan, yang mana bukan. Dia tahu yang mana suara Tuhan. Karena saya percaya kadang-kadang mungkin Tuhan bisa juga datang dalam gempa. Tuhan bisa juga datang dalam gemuruh yang menggelegar. Bisa kalau dia mau. Tapi yang penting bagi kita, kita tahu yang mana yang suara Tuhan. Caranya gimana? Lah kalau kita nggak pernah meneduhkan hati kita, jiwa kita, kembali kepada firman, merenungkan firman, hidup kita akan terus penuh dengan kegaduhan. Yang berikutnya, hidup yang senantiasa terhubung dengan Tuhan. Hidup yang terhubung dengan Tuhan ini firman di Alkitab yang salah satu terpendek, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Maksudnya apa? Apakah kita berdoa terus 24 jam? Bukan. Maksudnya apa? Apakah kita harus pergi menyendiri terus sendirian dengan Tuhan? Bukan. Maksudnya ini adalah memposisikan hati kita, memposisikan sikap hati kita dalam sikap berdoa, yaitu sikap di mana kita menyadari bahwa hidupku itu tergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bahwa hidupku itu dituntun oleh Tuhan. Bahwa aku memerlukan Tuhan seumur hidupku. Dan aku memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Sikap hati yang seperti itu dibungkus dengan ucapan syukur. Karena itu aku bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang senantiasa menuntunku. Nah sehingga kalau hati kita seperti itu, kita terhubung, kita bisa doa setiap saat saudara. Ada seorang bernama Brother Lawrence. Dia seorang biara yang tinggal di biarawan. Tugasnya adalah tukang masak. Jadi dia harus siap di dapur jam 5 pagi dan selesai kegiatan masaknya sampai jam 8 malam. Dan selama itu dia punya hati yang terus terhubung sama Tuhan. Dia menuliskan jurnal hidupnya tentang apa yang dialami dengan Tuhan. Jadi buku yang sampai hari ini masih dibaca orang. Artinya apa? Banyak orang gak ngerti. Antara lain dia katakan, Tuhan, aku sudah gagal ini. Aku gagal. Aku coba cara ini gagal lagi. Tuhan,
kali ini aku berserah samamu. Tuhan yang tolong aku, supaya aku nggak gagal lagi. Tuntun aku Tuhan. Jadi apa aja ngomong sama Tuhan. Itu namanya doa nafas, seperti hembusan nafas. Waktu kaki saya sakit saudara, baru dioperasi. Lalu saya bisa jalan biasa begini aja. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bisa melangkah. Saya bisa bergerak. Terima kasih Tuhan. Apa saja banyak yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Sepanjang hari di dalam syukur kita kepada Tuhan. Itu hati yang terbuka padanya. Dan yang terakhir, yang keempat. Kita mengalami kehadiran Tuhan adalah dalam komunitas iman, eklesia, gereja Tuhan seperti di sini. Tuhan Yesus mengatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, betul kita bisa mengalami kehadiran Tuhan sendiri di rumah. Bersama dengan keluarga, bersama dengan istri. Tapi juga di gereja. Bahkan Tuhan memilih waktu-waktu tertentu. Dia melakukan hal-hal yang hanya dia lakukan. Bukan di kerumunan orang banyak. Bukan di dalam kesendirian. Tapi dalam perkumpulan orang percaya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, 500 orang menyaksikan. Artinya 500 orang itu mungkin dugaan saya adalah orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus semuanya. Yang melihat Yesus naik. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, tidak 500 itu yang mengalami. Waktu Roh Kudus dicurahkan, 120 murid saja. Yaitu mereka yang bersedia bersama-sama. Mereka yang bersedia bersehati, dempet-dempetan, desak-desakan di ruang yang kecil, menantikan janji Tuhan, menaruh harap bersama-sama. Saudara, ada bedanya. Kita berhubungan, mengalami Tuhan secara pribadi itu penting. Tapi mengalami Tuhan bersama-sama secara jemaat seperti ini juga itu penting. Itu yang membawa gereja ini akan terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Dan hamba berdoa biar Roh Kudus yang menolong, dan biar Roh Kudus yang menerjemahkan lagi lebih detail kepada setiap kami yang mendengar. Supaya kami dapat mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Nawawi yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, barangkali ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada saudara boleh angkat tangan. Atau bangkit berdiri gak apa-apa saudaraku. Haleluya. Baik saudaraku, jemaat yang setia semua. Haleluya. Baik saudaraku, kita akan melihat informasi GBI Batuha seminggu depan. Nanti kami undang Ibu Rosita untuk berdoa. Dan kami persilakan untuk multimedia. Shalom saudara terkasih, senang sekali saya Friska Lestari kembali dapat menyapa saudara di minggu ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kami rindu saudara untuk dapat hadir kembali dalam ibadah GBI Patuha minggu depan. Mari kita sama-sama menyaksikan informasi seputar kegiatan gereja yang terangkum dalam Patuha News. So come if you are thirsty, there's a well of grace, God's Spirit is alive. Untuk persembahan umum, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja
atau melalui transfer ke rekening atau scan QR Code yang tertera pada layar saudara. This is the gift of our Father. Holy Spirit, you're here with Dan untuk persembahan misi dan diakonia dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja maupun transfer ke rekening yang tertera pada layar saudara. Doa puasa GBI Patuha diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10.30 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bersehati berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Jemaat GB Patuha dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat Tuhan, sempatkanlah diri Anda dan pilihlah waktu yang tepat bagi Anda untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adik, kita mau ajak adik-adik ibadah sama-sama di Patuha Kids. Ibadah kita setiap minggu jam 10.15. Kita tunggu di Jalan Patuha nomor 27. Sampai jumpa. Informasi seputar kegiatan gereja dapat saudara lihat melalui Instagram, channel YouTube maupun TikTok GBI Patuha. God is here and He's full of love. This is the gift of our Father. Holy Spirit, you're here with us. Sekian informasi seputar kegiatan gereja. Saya Fiska Lestari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap sehat, Tuhan Yesus pasti memberkati. Jesus' name, the blind will see, the lame will. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Pak Pendeta Petrus Nawawi, yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, ajar kami Bapa, untuk tetap setia di dalam Engkau Bapa. Untuk kami mengerti akan kehendak-Mu melalui Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkati hamba-Mu ini Bapa. Berkati pelayanannya Bapa. Berkati kesehatannya. Berkati keluarganya Bapa. Dan kami berdoa berkati juga pelayanannya di Radio Maestro. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk gembala kami, Pak Yanto Tuhan. Sebagai gembala di gereja ini Bapa, kami percaya Bapa sebagai jemaat, sebagai pengerja, Engkau Allah memberikan gembala yang luar biasa bagi kami. Berkati Bapak gembala kami, berkati wakil gembala kami, berkati ibu gembala kami dan seluruh keluarganya Engkau berkati. Berkati juga tim pengembalaan, berkati tim musik, berkati semua Bapak yang melayani di pagi hari ini sampai siang. Engkau memberkati karena pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami mau mengucap syukur untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memulihkan bangsa ini Bapa. Engkau akan memakai presiden kami untuk membawa rakyat Indonesia ini semakin dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang hadir di pagi hari ini. Kau memberkati jemaat ini Bapa. Mereka akan pulang dengan sorak-sorak karena membawa firman yang luar biasa, firman yang hidup. Terima kasih Bapa untuk persembahan. Biarlah persembahan yang diberikan Bapa menjadi dupa yang harum di dalam hadirat-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tetap mengucap syukur kepadamu dan kami mau menerima berkat di dalam nama Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu, bukalah hatimu dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis melalui persekutuan Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat berhari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.